Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Jeffy sampai di gerbang rumahnya ketika matahari sudah hampir mencapai peraduannya. Jam 5 sore tepatnya, saat dia memandangi kediamannya sudah dipenuhi beberapa kendaraan parkir di halaman rumah yang entah bisa masuk pakai apa. Dia keluar taksi dengan muka yang penuh tanda tanya dengan apa yang dilihatnya di depan mata, lalu segera berlari melewati gerbang yang terbuka, ingin bertemu siapa biang keladi dari semua acara yang diadakan tanpa sepengetahuannya ini. Oh, ya. Pasti dia yang membuat semua pertemuan ini terjadi. Siapa lagi kalau bukan calon istri songong yang duduk di sofa dengan kaki disilangkan dan menggenggam satu gelas minuman di tangan kanannya. Dia tersenyum saat pandangannya bersirobok dengan Jeffy yang baru sampai di rumah. Sedangkan tuan rumah sebenarnya langsung memasang tampang ingin membunuh saat mengetahui rumahnya digunakan tanpa pemberitahuan. Hai sayang, kenalin yo. Ini bapak ibu aku, ini sepupu aku, ini adik aku, dan kita semua ini adalah calon keluarga kamu sayang. Ah, mengapa pula ada dua sepuh ini di sini? Sepasang manusia yang berumur 60-an itu membuat Jeffy berpikir kembali untuk memuntahkan kekesalannya pada Dahlia. Oh, ya udah. Jeffy berlalu dengan dingin, tak memperkenalkan dirinya dan berharap dapat beranjak menjauh dari tempat rombongan ini berada. Lebih baik, senjanya dihabiskan dengan tiduran di ranjang kamarnya sambil berkomunikasi dengan Gita, minimal lelahnya dapat terusir dengan cara yang menyenangkan. Dia telah memutuskan apapun yang terjadi di lantai 1 dia tak akan peduli, asalkan keluarga wanita jahat itu tak membakar atau merusak apapun barang yang ada di dalam rumah ini. Sayang, kamu mau kemana? Sini dulu atuh bareng kita. Ayo yo. Dua orang tua Dahlia tersenyum pada Jeffy, seperti sangat mengharapkan jika tuan muda itu duduk bersama dengan mereka di dalam ruang tamu ini. Enggak, gue capek, abis pulang dari perjalanan jauh. Udah iya. Jeffy menolak dengan tegas dan berharap bisa segera beranjak dari tempatnya berada. Tapi satu suara mobil terdengar masuk melewati gerbang. Iya, satu sedan mewah itu pasti diisi oleh Tresna dan Nugraha beserta seorang sopirnya. Siapa lagi kalau bukan mereka? Ah, Jeffy baru mengerti, jika hari ini adalah hari yang direncanakan Dahlia untuk pertemuan keluarga. Meskipun tanpa memberitahukannya, tapi yang jelas ini pasti akal-akalan Dahlia yang sudah mengatur semuanya. Sialan, waktu pernikahan itu semakin dekat saja. Selamat datang Mami dan Papi. Dahlia langsung melonjak ketika Tresna dan Nugraha sudah berada di depan pintu yang terbuka lebar. Sebuah tingkah kepedean seolah dia diterima dengan ikhlas di keluarga Jeffy. Padahal aslinya, wanita ini diterima dua orang tua itu, hanya karena ingin menyelamatkan nama baik anak semata wayang mereka, bukan karena apa-apa. Tresna dingin dan Nugraha ekspresinya juga tak kalah membuat keadaan semakin membeku. Mereka berdua akhirnya duduk di kursi makan yang sengaja digasak Dahlia ke ruangan ini, karena sofa utama tak cukup menampung anggota keluarganya yang datang bejibun. 5 jumlahnya, berenam dengan dirinya sendiri. Ayo duduk Jeff, papi mami kamu sudah datang loh sayang. Kamu buruan duduk di samping aku. Hari ini kita tunangan loh. Nih aku udah siapin cincinnya. Gue udah tunangan sama cewek lain, jatah tunangan untuk hubungan kita nggak ada. Lu cuman kebagian gue nikahin, dan jangan minta selain itu. Pembicaraan Jeffy tersebut membuat tamu yang ada di ruangan ini tersentak kaget, termasuk Tresna dan Nugraha tentunya. Bagaimana bisa anak laki-laki mereka menjalin hubungan serius dengan seorang wanita tanpa sepengetahuan mereka berdua? Sama pembantu kamu itu. Alah, wanita murahan itu kamu anggap tunangan, bagusan juga aku kali kemana-mana. Tresna tak tahan jika tak berkomentar,
apalagi sebenarnya kejutan yang diterimanya kini. Jeff, kamu menjalin hubungan dengan Gita? Iya, Mi. Jeffy cinta dia. Kalau Jeffy sering keluar kota di hari libur akhir-akhir ini, itu semua karena Jeffy menemui Gita. Tresna dan Nugraha hanya menghela napasnya. Secara garis besar mereka lebih bisa menerima Jeffy menjalin hubungan dengan mantan pembantu mereka dibandingkan dengan wanita ular yang ada di depan mereka berdua. Dahlia, saya mengizinkan kamu menikahi Jeffy asalkan kamu harus punya anak dari dia, kalau tidak, 3 tahun kamu akan kami depak dari kehidupan Jeffy. Kamu mengerti kan? Ibu Dahlia yang merasa anaknya diperlakukan semena-mena langsung bangkit dari kursi. Tresna yang merasa mempunyai hak untuk berbicara seperti itu langsung berkacak pinggang menghadapi wanita yang seumurannya nan baru ingin unjuk gigi. Anak kamu itu ya, penghancur banyak keluarga, makanya kalian kalau sudah miskin jangan miskin akhlak sehingga menghalalkan segala cara buat masuk ke kehidupan orang kaya. Ajarin anak kamu itu makanya. Tresna sebenarnya tahu dengan rekam jejak keluarga minus ini. Jika ditanya mengenai sakit hati, maka Tresna juga sakit hati karena anaknya harus menikahi wanita yang sudah bersuami 3 kali. Mending jika track recordnya masih mabuk-mabukan dan anak party, tapi Dahlia ini terkenal dengan segala sifat parasitnya, membuat kurus harta korbannya, lalu berpindah mangsa semudah membalikkan telapak tangan. Benar-benar minus kelakuannya. Mereka semua akhirnya bangkit dari kursi. Serentak, hendak menyerang Tresna karena mulut tajamnya. Seperti kumpulan zombie yang siap menerkam wanita nyentrik itu bulat-bulat. Kalian tahu kan, kalau bukan karena video itu kami tak akan menikahi Jeffy dan Dahlia. Kalian tahu kan semua ini dilatar belakangi apa? Mereka melongo mendengar kalimat Tresna tersebut. Seolah-olah tak tahu asal-muasal kenapa semua perencanaan pernikahan ini terjadi di antara 2 orang itu. Ya sudah, bagus dong, kita bisa besanan lebih cepat dan jadi satu keluarga yang benar-benar lengkap. Seorang laki-laki tua nan gigi serinya ompong unjuk pendapat. Ya, itu ayahnya Dahlia yang sepertinya sama gilanya dengan anaknya. Tak bisa diragukan lagi jika satu keluarga ini terkenal dengan banyak kasus-kasusnya di lingkungan para sosialita. Ada yang menipu saat menjadi brondong arisan, menjadi simpanan sekaligus pemeras, dan tentunya ya ini, kasus Jeffy yang mesti menikahi salah satu dari mereka dengan maksud sogokan agar tidak menyebarkan video itu. Sungguh berbahaya dengan satu keluarga licik ini. Sudah katakan saja kapan waktu pernikahannya, saya rasa semuanya sudah lengkap persiapannya. Silahkan mengucapkan dan pergi dari sini. Nugraha meninggikan suaranya. Akhirnya kepala keluarga dari pihak Jeffy itu mengucapkan inti dari semuanya. Laki-laki itu ingin memperjelas semuanya, lalu mengakhiri pertemuan keluarga ini, agar tak ada lagi pertikaian yang terjadi. Tanggal 18 Agustus 2 minggu setelah hari ini. Kita harus menikah Jeff. Kan beberapa syaratnya sudah diurus di KUA. Jeffy tertohok semua akhir pemecahan masalah sudah ada di depan mata. Akhirnya dia memilih reputasinya diselamatkan dengan duduk berdua di depan penghulu dan menjadi suami istri yang sah dalam hukum agama dan negara. Hai, Gita yang sedang mengasingkan diri duduk di tepi pantai, kini dapat melihat jelas pria yang ada di layar ponselnya itu. Jeffy sekarang membuka baju kaosnya sehingga memperlihatkan ototnya tubuhnya yang seperti pahatan. Om udah sampaikan. Tadi abis maghrib, Gita hubungin Om tapi HP Om mati. Wajah wanita itu tak terlalu jelas, hanya sedikit yang dapat terlihat karena rendahnya pencahayaan di tempatnya berada. Iya baterainya abis, gue udah sampai dari sore kok Git. Kenapa lu nggak di kamar aja Git video call-anya, minimal gue bisa ngeliat muka lu yang cantik jelita itu. Biarin aja dimarahin si Amri juga karena asik pacaran lewat video call sama gue. Lagian lama-lama tuh adek lu bisa nerima hubungan kita juga karena capek ceramah mulu. Gita sebenarnya belum kuat mental,
Kemarin saja saat melakukan panggilan video, dia harus memastikan jika seisi rumahnya tidur terlebih dahulu. Apalagi Jeffy sering sekali mengajaknya berbicara hal-hal sensitif yang tak patut didengarkan oleh anak di bawah umur. Om, Gita belum beli headset, entar ya kalau udah dibeli baru Om bisa ngomong sepuasnya. Jeffy tertawa, Gita yang dimilikinya itu memang bukan lagi gadis remaja dan terjaga. Meskipun begitu tetap saja Gita punya sisi-sisi pribadi yang polos yang membuat laki-laki itu semakin gemas dibuatnya. Oh gitu, enak ya jadi headset bisa dengerin apapun yang kita omongin, bakal basah-basah juga nggak ya dia? Kalau ini, Gita langsung paham. Kata, basah dari Jeffy itu, bisa membuat pikiran yang awalnya stagnan di suatu tempat menjadi traveling dan berkeliling liar kemana-mana. Ya, mungkin sih Om. Ucap Gita seadanya. Udah gila lu Git, cepat ya otak lu mikirin hal ngeres sekarang. Andai aja gue di sana, bakal susah napas lu gue bikin. Tapi dinikahin kan Om? Pertanyaan itu terlontar begitu saja dari bibir Gita yang keriting. Otak Jeffy langsung kribo mendengarkan pertanyaan tersebut. Pasti, suatu saat nanti. Kenapa bukan dalam waktu dekat? Pertanyaan itu seperti menuntut untuk Jeffy jawab. Entah kenapa kepalanya yang beberapa jam ini yang pusing menghadapi Dahlia beserta antek-anteknya semakin bertambah pening saja dengan pertanyaan Gita barusan. Gue kayaknya musti jujur Git. Gita menghela napasnya saat ekspresi yang ditunjukkan Jeffy sudah mulai berubah menjadi serius. Pasti ada sesuatu hal besar yang tuan muda itu segera sampaikan. Iya Om. Ada apa? Om gak mau nikahin Gita sekarang ya? Kan udah gue bilang Git, ada Dahlia. Dan berita buruknya gue nikah sama dia 2 minggu lagi. Kurang malahan, 13 hari lagi tepatnya. Sialan sebenarnya karena wanita itu datang bersama keluarganya ke rumah gue tadi sore. Jeffy berusaha tenang. Tapi Gita merasa semua air yang ada di depannya ini bergerak untuk menelan semua asanya terhadap laki-laki yang dicintainya itu. Oh iya Om, ya udah kalau gitu. Hati Gita terasa sudah benar-benar diamuk badai, tapi amarahnya tak bisa keluar dengan mudah. Git, gue nikah buat status doang. Gue sumpah akan kembali lagi ke elu. Gita seperti kehilangan semuanya, matanya berkaca-kaca. Sekarang dadanya terasa ditekan kuat sehingga bernapas pun susah. Git, lu paham seberapa besar rasa cinta gue ke elu kan? Ini cuman status Git, walaupun gue entar punya Dahlia di akta nikah, gue akan sering berkunjung ke elu, dan kita bisa bersama lagi. Cuman untuk jadi pelakor ya Om. Gita benar-benar tersedak oleh tangis. Dia akhiri pembicaraan itu segera. Jeffy menelepon berulang kali ke nomor itu. Gita tak peduli, dia memilih berteriak lantang di tepi pesisir dan membiarkan ponsel itu berbunyi-bunyi tanpa ditanggapi. Ini seperti puncak dari semua kekhawatirannya mengenai Dahlia, dan hal itu kini benar-benar terjadi. Jeffy tak seutuhnya bisa dimiliki dan semuanya harapannya terasa sudah pergi. Seminggu kemudian, tak ada yang baik-baik saja di minggu ini. Pernikahan Jeffy benar-benar tak dapat lagi dihindari. Undangan sudah dicetak, WO telah ditentukan, dan semua persiapan yang dulu berjalan tersendat-sendat sekarang semakin dipercepat karena sudah ada waktu yang tepat. Namun yang paling buruk di antara itu semua adalah tentang Gita. Pernikahan Jeffy dengan Dahlia benar-benar berita buruk baginya. Bahkan saat Jeffy jujur dengan semuanya, wanita itu tak hanya mengabaikan semuanya tapi beberapa hari setelah itu juga memblokir nomor Jeffy setelah mereka bertengkar hebat. Pelik, Jeffy sebenarnya juga merupakan korban dari semua ini, bukan hanya Gita tentunya. Tiap malam dia bermimpi-mimpi mengenai wanita muda itu. Jeffy juga ingin pergi ke tempat Gita nun jauh di sana. Ingin dia selesaikan masalah itu. Dia bujuk Gita di dalam pelukannya yang hangat, dia bisikkan pada wanita itu agar tetap optimis dengan akhir yang bahagia untuk hubungan mereka berdua, tapi apa daya,
Tiap hari minimal 18 jam sehari, rutin selama seminggu, Dahlia selalu merecoki kehidupan Jeffy dari bangun pagi sampai tidur lagi. Menjijikkan sekali calon istri Jeffy itu sejujurnya. Kini Dahlia duduk di sofa yang sering dijadikan sebagai tempat tidur siang oleh Gita jika di dalam ruangan ini. Jeffy sibuk dengan pekerjaannya dengan pikirannya yang bercabang-cabang. Sulit sekali bersikap profesional dengan 3 masalah utama di otaknya, perusahaan, wanita yang dicintai, dan calon istri. Dari ketiga itu sebenarnya bisa selesai dengan satu cara, Dahlia disingkirkan, calon pengantin digantikan, dan dijamin Jeffy tak akan marah-marah terus menghadapi masalah kecil yang dia besar-besarkan di perusahaan karena pikirannya yang makin kacau hari demi hari. Jeff, kamu entar mau ngasih nama anak kita apa? Kalau Jea gimana? Jeffy terus mengetik di laptopnya, tak menjawab ide Dahlia tentang nama anak pertama mereka. Jeff, Jea aja yuk. Dahlia meninggikan suaranya, bangkit dari sofa, dan mendekati tempat di mana Jeffy berada. Kita menikah hanya di atas kertas, gue bersumpah tak akan menyentuh lu sama sekali. Lebih baik gue impoten dibanding harus punya satu anak titisan setan dari rahim lu, Dahlia. Mata tajam Jeffy kini menyoroti Dahlia setajam perkataannya tadi. Wanita itu akhirnya memukul meja dengan sekuat tenaga. Dia siap membalas semua pembicaraan Jeffy yang menyamakannya dengan setan. Kamu lihat ya Jeff, siapa dari kita yang akan mati duluan jika tak saling melindungi? Kamu ingat Andira kan? Aku tak akan menjadikan diriku sebagai tameng dia lagi mulai dari sekarang. Akan kubicarakan semua tentang kelemahan kamu padanya. Lihat saja. Dahlia pergi, Jeffy tertawa meremehkan. Andira, bisa apa wanita bucin nan baperan itu selain berperan sebagai orang yang gangguan jiwa? Menyentuh hidup Jeffy sedikit saja dia tak akan kuasa. Tak mungkin dan tak akan bisa. Gita, kamu itu kalau jagain anak saya yang benar. Kamu kok bisa biarin anak saya jatuh gitu? Untung cuman luka kecil aja, kalau luka besar bagaimana? Kamu mau lihat anak saya cacat seumur hidup? Gita menekur dan mengakui kesalahannya. Alvaro memang tadi siang luput dari pengawasan karena pikirannya yang terlalu bercabang-cabang. Alhasil saat dibentak-bentak majikannya seperti saat ini, Gita tak bisa melakukan pembelaan apapun untuk dirinya sendiri. Yang dilakukannya kebanyakan hanya diam dan menjawab dengan sesal dan akan berubah di kemudian hari. Maaf Pak, saya tahu saya salah. Saya janji tak akan mengulanginya lagi. Saya akan jaga Alvaro dengan sebaik-baiknya di kemudian hari. Kinan berkacak pinggang sembari meneliti wajah Gita yang buru-buru kembali menunduk dalam. Angkat wajah kamu. Saya ingin lihat keseriusan kamu. Perintah Kinan dengan suara tinggi. Gita mengangkat wajahnya pelan-pelan, lalu menatap tampang sangar Kinan dengan ketakutan tingkat tinggi. Tapi tiba-tiba laki-laki itu tersenyum lebar tanpa Gita ketahui alasannya mengapa itu terjadi. Cantik, bahkan waktu ketakutan saja kamu tetap seperti Dewi. Ganti bajumu, serahkan pada Biminah untuk dicuci. Segera tinggalkan rumah ini dan datang besok lebih pagi karena saya mau keluar kota setelah subuh. Gita masih terpaku saat Kinan sudah berbalik pergi. Cantik, entah mengapa rasanya pujian dari Kinan tersebut membuatnya seperti tak menapak bumi. Beberapa kegalauannya terhadap pernikahan Jeffy yang sebentar lagi berangsur-angsur pergi. Ada beban yang hilang saat majikannya itu sudah memuji. Ajaib. Jeffy bisa tenang dalam 2 hari ini. Dahlia sejak pertengkaran itu hilang bak ditelan bumi. Tentunya bukan karena alasan dipingit karena pernikahan mereka tinggal beberapa hari lagi, tapi memang tak ada kabar beritanya saja sampai saat ini. Jeffy tak peduli sama sekali kemana dia pergi, tapi dampaknya, Jeffy bisa menjadi tenang sekali, tak akan ada yang memencet bel rumahnya sampai berkali-kali. Meneleponnya tak kenal hari, ataupun merengek ini dan itu minta keinginannya dipenuhi. Jeffy datang pagi-pagi di kantornya.
Merenggangkan tubuhnya sekali lagi karena tidurnya terlalu pulas malam tadi. Rasanya hari ini akan menjadi hari baiknya. Jika tak ada masalah yang berarti, sore nanti dia akan menemui Gita di desa untuk menyelesaikan masalah ini agar tak berlarut-larut. Ingin dia rayu dan tiduri wanita itu satu malam saja sampai Gita melunaki hatinya, lalu kembali balik ke kota pagi hari pada besoknya. Menurut perhitungannya, 15 jam adalah waktu yang cukup untuk membuat Gita mengerti, jika pernikahan Jeffy bukan untuk ditakuti, tapi hanya suatu ujian agar kasus asusila Jeffy dapat ditutupi. Pintu tiba-tiba diketuk. Seorang sekretaris Jeffy yang berjenis kelamin laki-laki membawa seorang wanita cantik nan tinggi semampai ke depan ruangan ini. Pemilik ruangan langsung membelalak dengan wanita yang di depannya kini. Sudah hampir 1 dasawarsa mereka tak bersua, tentunya sudah banyak berbeda. Selain keduanya telah semakin menua, rasanya di pihak Jeffy ada secercah rasa berdosa karena meninggalkan wanita ini dulu dengan semua hal buruk yang menimpanya bertubi-tubi. "Pagi Pak, ini Bu Andira ingin bertemu Bapak." "Saya permisi dulu ya Pak." Jeffy mengangguk. Sekretaris itu akhirnya undur diri dan Andira masuk ruangan ini. Saat pintu itu tertutup sempurna, wanita yang memakai dress hitam selutut dan sepatu pantofel itu langsung menghambur ke tubuh Jeffy, memeluk pria itu dengan teramat erat, sampai yang dipeluk hampir kehabisan napas. "Hai Beb, aku rindu kamu. Banyak hal yang tak baik-baik saja saat kamu tak ada Beb." Jeffy tak sanggup menolak pelukan Andira. Beribu-ribu dosa mengerubunginya seperti tumpukan belatung pada daging busuk. Wanita ini adalah satu korban Jeffy yang hidupnya paling buruk. Cinta benar-benar membunuh hidupnya, karirnya hancur saat sedang naik-naiknya. Ibunya yang sakit-sakitan akhirnya meninggal karena terlalu memikirkannya, pertemanannya berantakan, bahkan dia sempat dipenjara karena obsesinya yang berlebihan pada pria tampan di dekapannya ini. Tak sampai di situ tentunya. Dia juga pernah terkena depresi yang maha dahsyat sehingga rumah sakit jiwa menjadi tempat persinggahannya untuk menjinakkan gangguan emosi yang dimilikinya. "Beb, aku tak bisa melupakan kamu Beb. Kamu baik-baik saja kan Beb selama ini?" Pertanyaan, baik-baik saja, itu tak pantas disuguhi Andira ke Jeffy. Lebih pantasnya, Jeffy lah yang menanyakan hal tersebut ke Andira yang hidupnya benar-benar jungkir balik akibat cintanya yang terlalu berlebihan dan di luar batas kewajaran. Wanita ini sempat gila, sangat tersiksa, akibat Jeffy meninggalkannya tanpa alasan yang kuat. Hanya bosan yang membuat Jeffy minggat, tapi semua lini kehidupan Andira digugat. Sayangnya, saat itu Jeffy tak pernah merasa bersalah dan menganggap Andira lah yang terlalu bawa perasaan dengan sifatnya yang sudah membuat Jeffy muak. Jeffy berempati lalu balik merangkul Andira dengan hangat. Ada rasa nostalgia setiap sentuhan yang terjadi di antara mereka berdua. Rasa-rasanya kembali pada masa 10 tahun yang lalu saat perusahaan ini belum sebesar ini tentunya. "Aku baik-baik saja Dir. Maafin aku ya Dir." Jeffy meminta maaf dengan setulus hatinya terdalam. Andira berurai air mata, kerinduan beserta rasa menyalahkan pada Jeffy sekarang sudah setara harganya. "Kamu jahat Beb, kamu kenapa nggak pernah jengukin aku di penjara? Aku kesepian, kedinginan, kepanasan, bertikai, semuanya, nggak ada yang lindungin, jagain, dan nggak ada yang memperlakukan aku senyaman kamu. Kamu kenapa Beb tinggalin aku?" Andira memukul-mukul dada Jeffy dengan bertubi-tubi. Rasa bersalah Jeffy kembali mengerubuti. "Maafin aku ya, aku janji nggak bakal ninggalin kamu lagi." Penyakit lama Jeffy yang sering berjanji mulai kambuh lagi. Dia seolah-olah melupakan janji lainnya yakni dengan tunangannya sendiri yang berada jauh di ujung pulau ini. Andira mengecup bibir Jeffy sekilas. Bibir yang rasanya tak akan dia lupa. Aromanya masih sama, bau manis dicampur dengan mint karena rokok favorit yang sering dihisap oleh sang empunya. Laki-laki itu tak mempermasalahkan kecupan itu, tak menghindar, malah menarik kembali Andira agar mendekatinya.
Kurang. Andira berbicara itu saat wajah mereka hanya berjarak 5 senti saja. Dia sangat hafal dengan keinginan Jeffy yang tak akan pernah merasa cukup dengan satu kecup. Minimal satu pagutan bibir yang dalam baru mampu menyelesaikan segala keinginan Jeffy terhadapnya. Kok tahu? Jeffy mulai menggoda. Wajah Andira yang kini terlihat semakin menarik memang bisa membuatnya lupa. Hanya nafsu yang mendesaknya sehingga mendekap bibir Andira sehingga melupakan apapun yang mengikatnya kini. Lupa semuanya, entah apa yang merasukinya. Mungkin semua manifestasi rasa berdosanya atau memang lelah atas semuanya, membuatnya lupa dengan janji-janjinya untuk berubah. Tapi sudahlah, namanya juga manusia, memang tempatnya salah dan lupa. Gita, ini foto ibu aku. Tapi kamu jangan kasih tahu ayah ya. Kalau ayah tahu aku masih nyimpan ini, ayah tak akan suka. Gita perhatikan satu foto yang terdapat di dalam liontin hati itu. Hanya wajah dengan rambut pendek sebahu dari seorang wanita beras Mongolit yang terpampang di dalam sana. Mata sipit dipadukan dengan lesung pipi membuat wanita itu sangat cantik dan awet muda. Ternyata ini sosok istri Kinan yang selama ini tersembunyi. Entah kenapa seorang Kinan selalu merahasiakan identitas wanita ini, padahal menurut keterangan Biminah laki-laki itu sangat terpukul dengan kematian istrinya tersebut. Cantik ya sayang, pasti ibu Faro senang karena sekarang Faro sudah bisa membaca, menyanyi, juga menulis. Bocah laki-laki itu mengangguk di samping Gita yang baru selesai membacakannya dongeng dari buku cerita bergambar. Sudah jam 9 dan malam ini Gita harus menemani anak ini di rumah karena sang ayah lagi pergi perjalanan dinas ke luar kota. Gita, ayah sangat mencintai ibuku, meski mereka setiap bersua suka bertengkar dan marah-marah. Entahlah karena apa, aku pun tak tahu. Tapi saat ibuku sudah sakit-sakitan, ibu selalu menitip maaf ke ayahku setiap selesai membacakan buku cerita padaku tiap malam. Dia selalu duduk di kursi itu dan aku tiduran di ranjang ini. Pikiran Gita mulai mengembara ke sana kemari. Keluarga ini benar-benar penuh misteri. Ibu Faro sakit apa sebelumnya? Tanya Gita penasaran. Tidak tahu Gita, yang pasti perutnya buncit, matanya kuning, dan sering muntah darah. Tapi aku selalu sedih karena ayah sering melarang ibuku dekat-dekat denganku setiap aku mencoba mendekatinya. Terima kasih Gita karena kamu selalu mencoba mendekapku dan membawaku ke pelukanmu saat aku marah, padahal ibuku sangat jarang melakukan itu. Gita menyentuh ubun-ubun Alvaro dengan tangannya yang hangat. Anak itu langsung memeluk tubuh Gita dengan sirat eratnya. Faro ayo berdoa untuk ibu, Rabik Firli wali-walidaya warhamhuma kama rabayani sagira. Faro mengikuti doa Gita dengan bersungguh-sungguh. Sekarang Gita mulai mengerti jika anak sekecil ini menyimpan luka terdalam mengenai apa yang terjadi di hidupnya itu. Bagaimana bisa seorang ayah menjauhkan anaknya dari sosok seorang ibu yang notabene adalah orang yang menghadirkan sosok Alvaro di dunia ini. Gita, ayah suka marahin Gita karena aku ya. Dulu ayah juga suka marahin ibu karena aku. Nggak apa-apa, Gita udah biasa dimarahin seperti itu. Gita, aku tahu kamu sering nangis di kamar mandi setelah dimarahin ayah. Maafkan aku ya Gita. Perdana, anak berumur 4,5 ini berbicara, maaf, pada nani tersebut. Gita terharu dan tak menyangka anak yang sudah ditanganinya lebih dari 1 bulan ini sudah mulai melunakkan perangainya. Ya walaupun kadang-kadang sering memberontak tiba-tiba. Tapi bisa dipastikan Alvaro akan semakin membaik tingkah lakunya. Gita juga minta maaf ke Faro ya, sering lalai jagain Alvaro. Luka di tangan dan kaki Faro kemarin udah sembuh belum, sayang? Alvaro memperlihatkan siku dan lututnya yang terluka akibat jatuh di 2 anak tangga sekolahnya. Luka di sana sudah terlihat sedikit mengering. Gita menghembuskan napasnya ke sana pelan-pelan, setelah mengoleskan obat merah yang diambilnya di laci meja. Gita,
Dulu ibuku bahkan tak pernah diizinkan ayah untuk menyentuhku seperti ini. Ternyata dekapan seseorang rasanya sehangat ini ya Gita. Bahkan ayah hanya akan menyentuhku ketika aku berteriak-teriak saja tapi sembari memarahiku juga. Gita mulai menemukan alasan mengapa anak ini selalu tantrum ketika keinginannya tak terpenuhi. Iya, alasan terbesarnya adalah cari-cari perhatian karena selama ini dia kurang kasih sayang. Faro jangan suka gitu ya kalau marah. Gita akan selalu memeluk Alvaro walaupun Faro nggak berteriak maupun lempar barang lagi. Iya ya sayang. Alvaro mengangguk-angguk. Dia ajak Gita agar dapat terlelap bersamanya sampai matahari merasuk besok pagi. Raja siang masih bertengger 90 derajat menatap daratan. Gita sedari pagi menunggu di depan kelas menunggu anak majikannya itu keluar dari ruangan ini. Sebentar lagi harusnya, anak laki-laki yang terkenal sering bikin onar itu akan pulang dari yayasan ini. Tadi pagi mereka telah berjanji akan makan ayam goreng tepung setelah pulang dari sini. Makanan ini adalah makanan yang dilarang Kinan tentunya. Tapi berkat Gita sekarang Alvaro bisa mendapatkannya dengan mudah asalkan Faro dapat merahasiakannya dan tak sering makan makanan itu untuk kedepannya. Gita, kenapa lu blok nomor gue? Dari arah utara seorang laki-laki tinggi memasang wajah yang teramat serius. Dia turunkan satu barang bawaannya untuk menunggu Gita menghampirinya dengan tergesa-gesa. Om kok kesini? Gita berbunga. Rasanya dia baru diterbangkan ke langit ketujuh karena segala kegalauan hatinya dapat larut dalam kehadiran Jeffy yang kini di hadapannya. Meskipun pertemuan itu terjadi tanpa pelukan dan kecupan, tetapi bisa menciptakan senyum lebar di bibir Gita yang seksi. Om kenapa nikah sih? Om jahat karena ninggalin Gita untuk nikah sama orang lain. Gita mengeluh dengan muka yang pura-pura sebal. Hatinya terdalam sudah bahagia tak terkira-kira. Pertemuan yang dia kira akan berlangsung dalam waktu lama, ternyata hanya membutuhkan jarak 9 hari sejak perpisahan itu terjadi. Kan udah gue bilang Git, itu semua terjadi hanya untuk status. Hati gue tetap ke elu dan tak akan pernah berubah. Makanya gue kesini sekarang agar lu percaya apa yang ada di perasaan gue sebenarnya. Gita untuk sejenak lupa dengan masalah yang menganga di depan untuk hubungan mereka berdua. Dia ajak Jeffy duduk di dekatnya sembari menunggu Alvaro keluar dari kelasnya. Tapi tak lama, anak kecil itu berlari ke hadapan Gita dengan antusias. Dia keluar kelas pertama dan telah rapi dengan sandangan tas band 10 di punggungnya. Gita, dia siapa? Kita jadi makan ayam goreng tepung kan? Alvaro menggandeng tangan Gita yang membuat Jeffy sedikit terganggu dengan tingkah anak kecil itu. Ada perasaan aneh yang menyusupi hati Jeffy melihat kedekatan mereka berdua yang terlalu akrab. Aku calon suami Gita, emang kenapa? Belum sempat menjawab, pembicaraan Jeffy sudah mewakilkan jawaban yang ingin Gita lontarkan. Tapi yang berbeda adalah ekspresi Jeffy saja yang tampak mengerikan. Faro, ini Om Jeffy, tunangan Kak Gita. Ayo yuk kita makan ayam gorengnya barengan. Gita segera menggandeng tangan Alvaro. Bocah laki-laki itu menghempaskan tangan Gita segera mungkin. Aku nggak mau ada dia Gita, dia lebih menyeramkan dari ayah. Mukanya kayak Dracula, melemparkan bensin ke kobaran api kehebatan bocah ini rupanya. Jeffy membelalak. Mereka berdua beradu pandang dengan tajam. Dua orang itu seperti musuh yang tak setara dalam usia maupun fisik tapi punya kepentingan yang sama yaitu untuk memperebutkan Gita. Bersambung.